Jalan menuju SummerSlam 2026 udah resmi dimulai dan WWE bener-bener lagi nyiapin sesuatu yang gila. Kita bakal menuju kota Minnesota buat acara besar 2 malam berturut-turut dan Triple H udah ngasih kejutan yang bener-bener gokil buat daftar pertandingan kita. Coba kalian pikirin apa yang udah pasti bakal terjadi. Kita punya Roman Reigns dan Seth Rollins yang bakal bentrok demi World Heavyweight Championship, sebuah rivalitas yang emang gak bakal ada matinya. Terus ada pemenang Queen of the Ring, Io Sky yang maju buat nantang Liv Morgan. Dan oh ya, ada juga nih match indie kecil-kecilan yang santuy. Obafemi lawan Brock Lesnar di dalam Hell in a Cell. Bener-bener gak masuk akal cantiknya. Tapi masalahnya gini guys, itu semua baru permukaannya aja. Kita punya 2 malam penuh buat diisi di SummerSlam. Itu artinya ada sekitar 6-8 jam hiburan gulat premium, yang berarti sisa kartu pertandingan ini harus bener-bener padat dan seru. Jadi hari ini kita bakal acting jadi Triple H dulu nih. Berdasarkan perubahan kacau yang kita lihat di Raw dan SmackDown belakangan ini, aku udah memetakan prediksi utama tentang bakal kayak gimana daftar pertandingan ini nantinya. Yuk langsung kita bahas. Kita mulai dari brand biru dulu, lewat pertandingan yang udah digodok selama setahun lebih, yaitu Jade Cargill lawan Charlotte Flair. Sejak Jade tanda tangan kontrak bareng WWE, ini tuh udah jadi match yang bakal ngasilin duit banyak. Ini adalah definisi nyata dari tontonan Titan versus Titan. Selama berbulan-bulan, WWE sengaja misahin mereka, cuma ngasih kita momen saling tatap yang halus di belakang panggung yang bikin internet langsung heboh. Tapi belakangan ini, mereka udah bener-bener lepas kembali di SmackDown. Coba dipikirin cara bercerita atau storytellingnya di sini. Jade bikin Charlotte kehilangan tempatnya di semifinal Queen of the Ring. Terus gimana respon sang The Queen? Ya dengan cara bener-bener ngegagalin Jade buat dapetin United States Championship. Ini bener-bener aksi balas dendam yang kekanak-kanakan tapi murni, dan aku suka banget sama drama kayak gini. Sekarang, ayo kita lihat peta persaingan yang lebih luas di divisi wanita. Berhubung WWE Women's Champion Rhea Ripley sayangnya lagi harus absen karena cedera saat ini, SmackDown butuh perseteruan besar dan utama buat jadi jangkar di divisi. Ya ini jawabannya. Ini bukan sekedar pertandingan gulat biasa, ini adalah pertarungan buat ngebuktiin siapa yang paling dominan secara visual. Apakah Jade bakal dapat kemenangan mutlak yang bakal nentuin karirnya atas wanita dengan gelar terbanyak dalam sejarah WWE? Atau malah Charlotte yang bakal ngingetin semua orang kenapa dia yang duduk di tahta? Mau gimana pun hasilnya, siap-siap aja bakal banyak kejutan, banyak trash talk, dan penonton yang bakal histeris banget. Terus, ngelanjutin drama yang gak ada habisnya dari The Bloodline. The Bloodline yang baru aja bersatu lagi, yang isinya ada The Usos dan si Samoan Werewolf Jake Fatu, udah ngelakuin apa yang selalu mereka lakuin. Nyari musuh yang banyak. Sekarang ada 2 orang yang benar-benar lagi ngincer The Bloodline, LA Knight dan Solo Sikoa. Tapi pertandingan tag team biasa nggak bakal cukup buat ngelawan jumlah orangnya The Bloodline. Mereka butuh anggota ketiga. Mereka butuh seseorang yang cukup gila buat masuk ke zona perang itu. Masuklah Royce Kiss. Kalau kalian ngikutin acaranya belakangan ini, kalian pasti tahu kalau tensi lagi tinggi-tingginya antara Solo Sikoa dan Royce Kiss. Solo sempat nyoba neken Royce buat gabung ke DMFD, dan Royce langsung nolak mentah-mentah di depan mukanya. Mereka bahkan udah sempat berantem. Jadi, gimana caranya dari yang awalnya saling jotos di TV, bisa berubah jadi satu tim di pesta terbesar musim panas ini? Ini adalah kiasan gulat yang klasik banget. Musuhnya musuhku adalah temanku. WWE tuh suka banget sama jalan cerita, apakah mereka bisa akur dan ngelempar Royce Kiss ke dalam aliansi yang kacau dan gak stabil bareng LA Knight dan Solo Sikoa. Buat ngelawan Jake Fatu dan The Usos adalah ide yang bakal laku keras. Tensi di dalam tim itu aja udah bakal bikin semua orang tegang di kursi mereka. Bakal ada yang berkhianat gak ya? Apa mereka beneran bisa menang? Potensi storytelling di sini bener-bener tinggi banget. Oke, sekarang kita pindah ke Monday Night Raw. Karena divisi mid-card saat ini bisa dibilang adalah hal paling seru di seluruh perusahaan. Divisi ini lagi panas-panasnya, diisi sama bintang-bintang yang tiap minggu keluar kering dan gulat kayak lagi berusaha buat nyuri perhatian seluruh isi gedung. Jadi, gimana caranya ngasih penghargaan buat divisi yang udah kerja keras demi kualitas tontonan di brand merah ini? Gampang aja. Kalian tinggal kasih mereka pertandingan ladder buat Intercontinental Championship yang masif,
bernilai tinggi dan kacau di SummerSlam. Coba lihat daftar talenta yang kita punya saat ini. Bayangin kegilaan total kalau nama-nama ini dilempar ke satu ring dengan tangga setinggi 6 meter. Penta, sang champion yang bakal bawa kekacauan dengan aksi terbang tinggi. Javon Evans yang ngelakuin hal-hal yang ngelawan hukum gravitasi. Dragon Lee dan Ethan Page yang bakal ngasih tontonan berkelas. Kekuatan fisik yang raw dari Rusev. Ejekan dan sorakan penonton yang murni buat Dominic Mysterio, Chad Gable, dan JD McDonough. Dan pastinya kehadiran sang veteran Rey Mysterio. Aku tahu apa yang kalian pikirin. Bukannya itu agak terlalu rame ya? Mungkin kalau di atas kertas iya. Tapi kenyataannya ini dijamin bakal jadi kandidat Match of the Night. Ini adalah kekacauan yang indah dengan cara terbaik, ngasih panggung besar buat setiap superstar yang emang layak ini untuk pamerin hasil kerja keras mereka di acara stadion besar. Berikutnya, ayo kita bahas perseteruan yang benar-benar bikin nyesek pas ngelihat perkembangannya. Kita semua ngelihat gimana patah hatinya mereka setelah gagal nantang WWE Women's Tag Team Titles. Kita pikir mereka bakal bangkit lagi kan? Salah besar. Lyra Valkyria benar-benar ngebuat kejutan besar dengan berbalik ngehianatin Bayley dan ngehajar dia lewat serangan yang kejam dan brutal banget. Nah, ada kemungkinan besar WWE mutusin buat nyelesain perseteruan ini di siaran mingguan atau bahkan di Saturday Night's Main Event pertengahan bulan ini. Tapi karena SummerSlam diperluas jadi format 2 malam, ada ruang yang lebih dari cukup buat bawa rivalitas yang personal dan emosional ini ke premium live event. Pertandingan ini masuk akal banget buat Lyra. Coba pikirin di mana posisi dia pas setahun yang lalu, ngalamin kekalahan yang bikin patah hati dari Becky Lynch di acara yang sama ini, maju ke tahun 2026, dan sekarang dia udah jadi kompetitor yang benar-benar berubah total dan kejam. Menghadapi legenda resmi dan mantan juara kayak Bayley di SummerSlam adalah batu loncatan yang sempurna. Kalau Lyra menang di sini, itu bakal ngukuhin dia sebagai heel atau karakter jahat papan atas buat generasi berikutnya. Yang satu ini agak berani opininya, tapi dengerin dulu penjelasanku. Gunther lawan Nick Aldis. Setelah Gunther ngalamin lagi kekalahan yang bikin patah hati pas nantang WWE Championship, rasa frustasinya benar-benar tumpah setelah Night of Champions. Kita ngelihat pertengkaran yang intens dan sangat mengandalkan fisik antara si ring general sama general manager SmackDown, Nick Aldis. Biasanya, kalau ada pegulat yang berani main tangan ke GM, si GM bakal ngehukum scoring atau nyewa orang bayaran buat nyelesain urusan mereka. Dan sejujurnya, Aldis mungkin masih bakal milih petarung pengganti buat nguji Gunther selama beberapa minggu ke depan. Tapi kalian dengar nggak apa yang diomongin Gunther? Dia nyebut Aldis sebagai pegulat gagal. Wah, parah sih. Kalian bisa ngelihat dari matanya Aldis, kalimat itu bener-bener nusuk banget. Buat yang belum tahu, sebelum Nick Aldis jadi figur otoritas berpakaian rapi di WWE, dia itu juara dunia kelas atas yang luar biasa di panggung independen dan di NWA. Dia emang udah nggak pernah pakai sepatu golannya lagi sejak tahun 2023, tapi ejekan kayak gitu dari orang kayak Gunther, itu adalah cara yang pas banget buat ngebujuk seorang kompetitor legendaris keluar dari masa pensiun demi satu pertandingan lagi. Bayangin dinamikanya, si ring general yang sombong dan dominan lawan si GM korporat penuh harga diri yang harus ngebuktiin kalau dia masih punya jiwa petarung di dalam dirinya. Perang psikologisnya aja udah bikin cerita ini wajib banget ditonton di episode mingguan SmackDown. Dan akhirnya kita harus bahas hadiah paling agung di skena saat ini, WWE Championship. Kondisinya saat ini sih Sami Zayn berhasil ngebuat keajaiban mutlak dengan ngalahin Cody Rhodes dan Gunther di Night of Champions 2026 buat jadi juara. Nah, aku tahu ada banyak banget rumor di internet yang bilang kalau Brock Lesnar bakal datang tiba-tiba merebut gelar itu dari Sami di jalan menuju SummerSlam dan bikin pertandingan besar lawan Obafemi. Tapi kalau kalian ngelihat jeli gimana Raw di booking minggu kemarin, rasanya WWE lagi nyimpen ambisi juara Obafemi buat acara premium yang nanti-nanti. Jadi, jalur storytelling yang logis dan indah langsung mengarah ke Sami Zayn yang bakal mempertahankan WWE Championship-nya lawan mantan juara Cody Rhodes dalam sebuah pertandingan ulang besar yang dibangun atas rasa hormat yang perlahan-lahan berubah jadi kebencian yang murni dan tanpa campuran. Tapi, dan ini tapi yang gede banget ya guys, kita punya kartu liar yang serius banget di tangan kita.
Besok di Raw, Cody Rhodes dapat kesempatan buat menangin sabuk juara itu lagi. Kalau Cody beneran maju besok dan ngerebut kembali WWE Championship tepat sebelum persiapan SummerSlam benar-benar dikunci, buang semua yang baru aja aku omongin tadi. Kita bakal berada di wilayah yang benar-benar baru. Kalau itu terjadi, kalian harus percaya kalau aku bakal langsung balik lagi ke sini buat bikin video darurat besok malam karena hal itu bakal ngubah segalanya. Apakah kita bakal ngelihat kembalinya si Empang secara ngejutin buat ngerusak rencana? Atau jangan-jangan WWE malah ganti arah total dan ngasih kita pertandingan baru antara Semi dan penantang yang belum kita pikirin? Taruhannya nggak pernah setinggi ini dan situasinya bisa kelihatan beda total dalam waktu kurang dari 24 jam. Itulah alasan kenapa kita cinta banget sama bisnis ini kan, kegilaan yang nggak bisa ditebak dari semua ini. Tapi menurut kalian, apakah Cody bakal ngerebut juara lagi besok? Apa Nick Aldis bakal beneran gulat lawan Gunther? Komen prediksi kalian di kolom komentar.